kembali lagi bersama Yazen di sini. Kalian gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas apa sih yang disebut passive voice of simple past tense itu. Kira-kira kita akan ngebahas apa aja ya? Yuk simak video ini. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu passive voice of simple past tense, apa saja kegunaannya, rumusnya kayak gimana ya, kapan saja kalimat ini digunakan, dan kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan untuk menggunakan tense ini. Yuk simak lebih dalam. Jadi, apa sih passive voice simple past tense itu? Passive voice simple past tense adalah kalimat pasif untuk simple past tense atau kejadian yang sudah lampau. Dalam kalimat pasif itu, kita lebih terfokuskan kepada objek, bukan subjek. Jadi kayak misalnya kita punya kalimat, bayangkan saja nih ya, ayah membuat kue. Kan kalau di kalimat tersebut, itu kan termasuk ke kalimat aktif. Pada kalimat tersebut, kita akan terfokuskan ke subjek, yaitu ayah. Sedangkan di kalimat pasif, kita akan lebih terfokuskan ke objek, yaitu kue tadi. Jadi pada kalimat pasif itu, posisi objek dan subjek itu ditukar tempat. Yang mana biasanya subjek ada di awal, pada kalimat pasif, subjek jadi di akhir. Sedangkan objek yang biasanya di akhir, itu kita ubah menjadi ke awal. Begitu. Kayak contoh kalimat tadi kan, ayah membuat kue. Kalau diubah menjadi kalimat pasif, kuenya ini yang jadi terfokuskan. Jadi yang awalnya ayah membuat kue, diubah menjadi kue telah dibuat oleh ayah atau kue dibuat oleh ayah. Begitu. Kapan saja sih passive voice simple past tense itu digunakan? Nah, passive voice simple tense itu digunakan ketika yang pertama, pelakunya itu tidak terlalu penting. Seperti contoh kalimat, rumah itu dibangun tahun 1990. Nah, jadi kita itu tidak perlu untuk mengetahui siapa yang membangun rumah itu. Gitu. Contoh yang kedua adalah ketika si pelakunya tidak diketahui. Contoh kalimatnya seperti jendela itu telah dipecahkan. Kan kita nggak tahu jendela itu tuh dipecahkan oleh siapa. Terus yang ketiga, ketika kita ingin menekankan objeknya. Kita pakai contoh yang tadi aja deh. Jendela itu dipecahkan. Kan dengan otomatis jendela itu kan biasanya objek. Nah, si objeknya ini ditekankan lagi gitu. Kalau tidak ada subjeknya. Untuk rumus yang dapat kita gunakan ketika menggunakan passive voice simple past tense itu adalah yang pertama subjek plus to be. To be-nya ini bisa berupa was or were, terus plus verb 3, kemudian by plus object. Nah, by plus object ini opsional ya guys. Jadi emang gak harus kita gunakan. Kalau misalnya kita ingin menjelaskan subjeknya, baru kita gunakan by plus objectnya. Gitu. Contohnya kayak gimana? Contohnya adalah the door was closed. The door ini sebagai subjek, was itu untuk to be dari door, dan close itu sebagai verb 3. Boleh juga kita tambahin by plus object, kayak misalnya by my sister atau by my brother dan lain-lain. Untuk kalimat negatifnya, kita bisa tambahkan not setelah to be. Seperti contohnya, the door was not close gitu. Kalau untuk kalimat interrogatifnya, to be-nya duluan, baru subjek, baru objek. Jadi was the door closed? Apakah pintu itu telah ditutup? Itu perlu dicatat, was dan were itu penggunaannya beda ya guys. Was itu digunakan untuk kalimat tunggal seperti I, she, he, dan it.
Sedangkan were itu biasanya digunakan untuk kalimat jamak seperti you, we, and they gitu. Coba kita bahas contoh yang lain. Ini di sini ada satu contoh yang terdiri dari positif, negatif, dan interrogatif. Pada kalimat positifnya dapat dilihat contohnya itu adalah the movie was watched by millions of viewers. The movie di sini sebagai subjek, was sebagai to be dari the movie, watch sebagai verb 3, by millions of viewers itu sebagai by plus subjek. Ya. Kemudian untuk di kalimat negatifnya itu kita ketambahan not. Jadi kalimatnya itu menjadi the movie was not watched by millions of viewers. Gitu. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya, to be-nya kita pindahin ke depan. Jadi was the movie watched by millions of viewers? Gitu. Kalau kita ingin menambahkan by plus objek di sini, itu nggak apa-apa banget. Kalau misalnya kita nggak make by millions of viewers juga sebenarnya nggak apa-apa. Kayak misalnya the movie was watched, film itu sudah ditonton, film itu ditonton. Kan kalau ini diubah menjadi kalimat aktif, itu menjadi millions of viewers was watch the movie. Gitu. Dapat dipahami sampai sini? Coba aku pengen lihat kalian mengerti nggak gitu. Coba ya kalian bisa mengerjakan soal ini. Nanti kalian bisa tulis aja di kolom komentar jawabannya. Kira-kira sejauh apa pemahaman kalian dengan penjelasan yang telah aku berikan. Untuk pertemuan kali ini mungkin sekian saja dulu. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kelebihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.